Shalom. Kembali lagi bersama saya di sini menjumpai Anda dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah membahas sampai pada bilangan pasal yang kelima. Dan bilangan pasal yang kelima ada yang unik, ayat-ayat yang unik kalau kita membaca bilangan ini, saudara. Khususnya di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Dan yang berbicara mengenai perkara cemburuan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui semuanya suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam." Nah, sampai di situ dulu, saudara. Jadi ada kasus kalau misalkan ditemukan bahwa ada seorang pria atau suami, saudara-saudara, yang dihinggapi roh cemburu. Nah, Alkitab mencatat cemburu adalah roh jahat, saudara-saudara. Dan kemudian dia merasa bahwa istrinya berbuat serong, saudara-saudara. Maka, tetapi tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka satu-satunya jalan dia harus membawa sang istri kepada imam. Dan kemudian imam akan menghadapkan perempuan ini kepada Tuhan dengan membawa sebuah air dalam tempayan, lalu mengambil debu tanah di dalam kemah suci, menaruhnya. Dan kemudian saudara-saudara, perempuan dihadapkan kepada Tuhan dan menaruh korban cemburuan itu di atas tangan si perempuan. Lalu kemudian ada air pahit yang mana kemudian saudara-saudara, imam sudah menyatakan sumpah kutuk atasnya, yang mana bahwa kalau perempuan itu bersalah maka dia minum air pahit, akan terjadi perutnya membesar dan pahanya mengempis dan rasa sakit yang luar biasa terjadi, saudara-saudara. Tetapi kalau dia tidak bersalah, maka tidak terjadi efek apapun, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, ini saudara-saudara mirip dengan apa yang kita temukan ya dalam budaya di Indonesia juga, saudara-saudara, yaitu sumpah pocong. Saudara pernah tahu, untuk membuktikan orang itu mana yang salah, mana yang benar, saudara, maka diadakan sumpah pocong. Nah, saudara, rupanya kita tahu bahwa pada masa itu orang Israel, saudara-saudara, itu berada di bawah satu hukum yang namanya hukum patria, yang mana laki-laki memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atas perempuan. Dan seringkali, saudara-saudara, roh cemburu menghinggapi para pria atau suami, oleh karena mungkin dia sudah bosan, atau dia sebenarnya dia yang punya wanita yang lain, tapi tidak ada hukum yang mengatur tentang dia, saudara-saudara. Maka mulai dia cemburu, mulai dia, saudara-saudara, mencurigai istrinya, saudara-saudara. Lalu kemudian dia membawa istrinya itu kepada imam dan dibuatlah ritual agamawi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat dari sini, saudara-saudara, bahwa betapa penting keluarga itu dipelihara dengan baik, karena roh jahat selalu mengintai rumah tangga dan memasuki, saudara, rumah tangga. Tetapi, saudara, hukum ini sebenarnya Tuhan buat sedemikian rupa untuk justru memelihara dan menjaga kaum perempuan pada masa itu. Ya, Tuhan buat cara ini, saudara,
untuk menjaga perempuan dari tuduhan-tuduhan palsu para pria yang mulai bosan dengan istrinya, yang justru mungkin dia punya selingkuhan dan ingin bercerai, dia punya wanita lain, dia mau menikah lagi. Nah, ini saudara-saudara yang saya kasih. Nah, kita tahu dalam firman Tuhan, saudara, bahwa sejak awal Tuhan membentuk lembaga keluarga, hanya saudara-saudara Tuhan pelihara itu dan hanya mengizinkan satu orang istri dan satu suami, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian dalam bentuk apapun, saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan memelihara keluarga dan begitu memberikan saudara-saudara firman-firman-Nya bagaimana hidup memelihara keluarga itu sendiri. Nah, kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, saudara-saudara, Tuhan di sana, saudara-saudara, memberikan dasar di dalam membangun keluarga, yaitu kasih. Dan kasih itu, saudara-saudara, ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Nah, itulah kasih, saudara-saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, mati, lalu kemudian saudara-saudara dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Dia berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain." Dan yang dimaksudkan Yesus kemudian saling mengasihi adalah dengan saling melayani satu dengan yang lain. Tidak menganggap dirinya bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain. Nah, yang menjadi persoalan, saudara-saudara, mengapa terjadi hal-hal yang buruk dan akhirnya terjadi, saudara-saudara, bahwa roh perselingkuhan masuk dalam keluarga dan juga kemudian roh curiga, saling cemburuan masuk, saudara-saudara, karena kita keluar dari koridor firman Allah, yaitu kasih. Dikatakan di dalam 1 Korintus 13 dengan jelas buat kita bahwa kasih itu tidak cemburu, saudara-saudara. Berarti saudara, kalau dia hidup di dalam kasih, maka saudara, kehidupan rumah tangga hanya bisa dipelihara kalau kita hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Dia sabar, dia murah hati, dia suka memberi. Itulah kasih. Dia bukan menuntut, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, dikatakan ya tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak pemarah, tapi peramah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ia sedih kalau lihat orang dalam keadaan diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kalau rumah tangga dibangun dalam kasih, suami berjalan dalam perintah yang Tuhan beri, dan istri berjalan di dalam perintah yang Tuhan beri, yaitu apa? Untuk saling melayani, saudara-saudara, bukan saling menuntut. Maka di sanalah sukacita, damai sejahtera Tuhan memelihara kehidupan keluarga itu. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka keluarga itu akan menyatakan terang Tuhan kepada dunia. Karena tujuan dari Tuhan memanggil seseorang untuk berumah tangga, berkeluarga, saudara, adalah untuk memancarkan, saudara-saudara, kebenaran Kristus kepada terang Tuhan. Adalah untuk menjadi terang dan garam, saudara, dari cara hidup berkeluarga yang di dalam terang firman Allah akan bercahaya terang kepada orang-orang lain. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga maka harus memiliki kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kasih. Setiap orang harus sudah bertobat, saudara, di hadapan Tuhan dan hidup benar, sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Maka saya yakin rumah tangga yang hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara-saudara, rumah tangga yang kita dambakan. Karena tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera yang sejati, ketenangan sejati, tidak ada sukacita sejati, tidak ada kebahagiaan yang sejati, saudara, di luar daripada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada, saudara, keselamatan di luar Yesus. Keselamatan jiwa, roh, tubuh kita sehat, dan keselamatan keluarga kita utuh
bahagia, sejahtera, penuh sukacita senantiasa, saudara-saudara. Itu hanya bisa terjadi kalau keluarga itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Keluarga itu hidup di dalam kasih dan masing-masing melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam kasih. Karena kalau tidak di dalam kasih, memaksakan diri juga, saudara-saudara, maka bukan nanti melayani, tetapi justru saudara-saudara akan pura-pura melayani, dan itu mendatangkan roh-roh kegelapan untuk masuk, mendatangkan curiga, mendatangkan kecemburuan, saudara-saudara, dan ini adalah awal keruntuhan dari keluarga-keluarga yang ada. Karena itu mari kita pelihara keluarga-keluarga kita, saudara. Karena kita dipanggil Tuhan berkeluarga bukan untuk saudara-saudara tujuan hidup diri kita sendiri. Ya, tetapi saudara-saudara, Tuhan memanggil kita, saudara, adalah untuk tujuan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menyatakan kebenaran Kristus kepada dunia ini, saudara, melalui kehidupan yang kita bangun khususnya dalam keluarga. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kerajaan Allah pun disebut sebagai keluarga. Ya, seringkali hal-hal yang buruk terjadi dalam kerajaan Allah, dalam organisasi gereja di mana kita berada. Kecurigaan, kecemburuan masuk, roh jahat masuk, punya pintu-pintu, saudara. Oleh karena tidak didasari pelayanan kita dan ketidakmengertian kita akan panggilan Tuhan di dalam keluarga Allah, bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika orang-orang mulai merasa dia tidak dilayani, maka disitulah terjadi, saudara, roh jahat masuk di tengah-tengah gereja itu dan memporak-porandakan hubungan mereka satu dengan yang lain, yang seringkali berakhir tidak baik di dalam organisasi itu. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kehidupan rumah tangga dalam kasih. Dan itu hanya mungkin terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan, sumber kasih, air kehidupan yang mengalirkan kasih dan kasih dan kasih yang luar biasa. Hanya ada di dalam Yesus Kristus dan firman Allah yang penting untuk kita senantiasa baca, renungkan, dan kerjakan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Biar rumah tangga saudara, rumah tangga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa rumah tangga yang ada diberkati, dilindungi, disertai Tuhan. Dan setiap orang dalam rumah tangga membangun hidupnya di dalam kasih, mengerjakan tugas tanggung jawab di dalam kasih. Berkat Tuhan mengalir di setiap rumah tangga di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini yang walaupun singkat menyadarkan kita untuk tidak membuka celah bagi iblis dan merusak kehidupan rumah tangga kita. Tetapi mari kita kerjakan semua panggilan tugas tanggung jawab kita di dalam kasih. Dan Tuhan melimpahi rumah tangga dengan berkat-berkat dan sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Haleluya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.